Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sulistiawati, NIM 2010351 dari kelas B Manajemen Pemasaran dari jurusan TIKAB. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester yang telah diberikan. Oke, tentu saja kita tidak asing dengan kata merek. Merek merupakan tanda yang dikenakan oleh produsen pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Merek juga dapat memberikan pelindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek sangat bermanfaat bagi produsen dan konsumen, dan sangat mempunyai peranan penting. Berikut manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Manfaat bagi produsen. Merek dapat membantu produsen membangun citra perusahaan dan kepentingan promosi produk. Dapat menimbulkan loyalitas pembeli dan dapat melindungi ciri khas produk atau melindungi penjualan dari pemalsuan. Sedangkan manfaat merek bagi konsumen. Jika produk perusahaan tersebut bagus, maka konsumen membentuk opini bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan dapat memberikan ketenangan ketika membeli. Ketika konsumen mempercayai suatu merek, maka itu akan membuat mereka loyal. Dan ketika mereka loyal, mereka akan membeli produk kita lebih banyak lagi. Setelah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah atau tahapan selanjutnya adalah menentukan metode penetapan harga. Ada 3 metode dalam penetapan harga, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Metode pertama ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam menentukan harga jual. Pada metode ini, harga jual ditentukan dengan acuan berdasar dari total biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses barang tersebut diproduksi. Jadi, total semua biaya produksi adalah kemungkinan harga jual terendah. Baru setelah itu, untuk mendapatkan keuntungan, maka ditambahkan harga jual sekian persen yang diinginkan sebagai profitnya. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Metode ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produk yang dijual sama. Perbedaan harga ini merupakan akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu distribusi, dan lain sebagainya. Nah, metode yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persaingan. Metode ketiga yaitu berdasarkan persaingan. Dalam metode ini, harga lebih ditentukan berdasarkan harga produk sejenis atau sama yang dikeluarkan oleh pesaing bisnis lainnya. Saluran distribusi adalah suatu pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, saluran distribusi adalah objek yang berbentuk barang. Alternatif saluran distribusi barang konsumsi yaitu yang pertama, produsen konsumen. Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung. Yang kedua, produsen pengecer konsumen. Seperti saluran yang pertama, saluran ini disebut juga saluran distribusi langsung. Di sini, pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Namun, alternatif yang terakhir ini tidak umum dipakai. Menurut saya, faktor-faktor yang paling penting dalam penentuan harga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal yang paling penting dalam penentuan harga yaitu biaya, organisasi, strategi bauran pemasaran, dan tujuan pemasaran perusahaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang paling penting dalam penentuan harga yaitu persaingan, pengawasan pemerintah, dan sifat pasar dan permintaan.
Penentuan harga memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, pastikan untuk memperhitungkan semua kondisi dengan benar. Catatan laba dan modal perusahaan juga dapat membantu untuk menentukan harga. Oke, kita tidak asing dengan kata promosi. Promosi merupakan salah satu penunjang keberhasilan penjualan. Promosi digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat luas agar kesadaran terhadap suatu produk dan jasa perusahaan lebih meningkat. Salah satu contoh promosi yaitu memberikan diskon. Memberikan diskon merupakan contoh promosi yang bisa dilakukan untuk menjaga relasi bisnis agar tetap terhubung dengan baik. Walaupun bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, diskon pun bisa menarik calon konsumen baru. Dengan demikian, dapat meningkatkan penjualan. Relationship marketing mengandung 3 manfaat, yaitu yang pertama, manfaat ekonomis. Pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan adalah menambah manfaat-manfaat keuangan atau ekonomis. Manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Yang kedua, manfaat sosial. Meskipun pendekatan dengan menambah manfaat ekonomi seperti di atas dapat membantu preferensi konsumen, namun hal ini dapat mudah ditiru oleh para pesaing satu badan usaha dengan yang lainnya, hampir sama dalam pendekatan. Sehingga dalam pendekatan ini, badan usaha kita harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, status. Pendekatan ketiga untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah menambah status. Maksudnya bahwa badan usaha memberikan pendekatan atau program yang terstruktur yang dapat menarik minat konsumen untuk mau terlibat menjadi anggota kartu keanggotaan. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi para pembelinya yang lebih dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Terdapat 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu yang pertama, operational excellence, yaitu perusahaan harus mampu dan unggul dalam membuat barang. Yang kedua, customer intimacy, yaitu perusahaan harus mampu membina hubungan yang intim dengan pelanggan. Yang ketiga, product leadership. Product leadership yaitu menjadi pimpinan produk di antara produk yang lain. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Sekian dari saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.